Bismillahirrahmanirrahim. Tidak amal agama, tidak percaya pada agama, nyesal kekal abadi selamanya dalam penyesalan di neraka. Orang-orang yang sudah amal agama, mereka menyesal kenapa kok kurang sungguh-sungguh. Nah, orang-orang yang akan dimasukkan surga, mereka nyesel karena ada sebagian waktunya yang tidak diisi dengan amalan. Seumpama saya isi semuanya dengan amalan, tentu derajat saya jauh-jauh lebih baik dari ini. Jadi kalau orang punya amalan yang akan disebutkan ini, akan ditolong oleh Allah untuk bisa ketemu bisa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara maknanya, kalau umat Nabi yang beriman dengan Nabi ketemu dengan Nabi, maknanya dia ini akan dapat syafaatnya Nabi, dapat keberuntungan dengan ketemu Nabi itu. Karena ada sebagian umat merasa sebagai umat Nabi, ternyata hari kiamat dia ini diusir, diboyongkan dari umat Nabi. Ada orang sudah begitu semangat menuju Telaga Kautsar untuk minta minum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin ketemu Nabi, minta minum dari Nabi. Hadis-hadis sahih. Maka para malaikat mengusir mereka, nggak boleh mendekat ke Telaga Kautsar, tempatnya Nabi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada malaikat, kenapa kamu usir? Mereka kan umatku. Maka para malaikat bilang, ya Rasulullah, mereka selepas wafat engkau telah mengganti-ganti dan merubah-rubah agama. Maka begitu Nabi mendengar bahwa orang-orang yang datang tadi ternyata orang-orang yang rusak agama, maka Nabi pun bilang kepada mereka, suhkon, suhkon, minggatlah kalian, minggatlah kalian. Nah, Nabi ini diantara tugasnya ya membenci orang yang dibenci oleh Allah. Kita ini alhamdulillah dalam kebaikan, dalam amal, ingin ikut Nabi, ikut para sahabat. Jadi jangan puas dulu, kita ini ikut beneran apa tidak, ini diri kita lebih tahu. Karena ada orang yang dididik oleh Nabi sendiri di zaman Nabi masih hidup, tapi dia tidak terdidik karena tidak mengikuti arahan. Orang zaman Nabi yang bisa baik itu hanya orang-orang yang ikuti arahan saja. Adanya kita di pondok, adanya kita dalam kebaikan ini belum cukup. Kita pikir ini kebaikan ini sudah kita sesuaikan dengan arahan, apa kita ambil yang cocok dengan nafsu kita saja. Allah, la ilaha illallah. Ada cerita, ada orang, dia ini dididik oleh Jibril, tapi malah jadi rusak, tidak terdidik, yaitu Musa Samiri. Ada orang dididik oleh Fir'aun malah jadi nabi. Jadi pendidikan itu begitu penting, tapi ada yang lebih penting dalam pendidikan itu, yaitu pilihannya Allah. Dipilih oleh Allah apa tidak? Fa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa yang dididik oleh Jibril akhirnya kafir, jadi penyihir dan jadi kafir. Musa yang dirawat oleh Fir'aun akhirnya dipilih jadi utusannya Allah. Saya sudah mondok di tempat suasana 4 amal, ya itu suasananya bagus. Nih kamu itu bagus apa tidak itu yang tahu ya kamu itu. Allahu Akbar. Karena Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul itu juga adanya di Madinah sana, pimpinan munafikin itu.
Suasana yang terbaik sepanjang masa adalah suasana zaman Nabi di Madinah. Itu pun ada orang-orang yang nggak dipilih oleh Allah untuk terdidik. Biar orang itu jangan puas dulu dengan suasana. Kamu itu ngambil faidah dari suasana apa tidak? Atau datang untuk merusak suasana. Fa'akthir, maka perbanyaklah min qiraati idza syamsu kuwirat, memperbanyak baca surat idza syamsu kuwirat, wa idza samaa'u fatarat, dan surat idza samaa'u fatarat, wa idza samaa'u syaqqat, dan surat idza samaa'u syaqqat. Wa in aradta, bila kamu menginginkan ayyunawwara wajhuka, untuk diberi cahaya wajhuka, muka engkau, fadawim, maka rutinlah ala qiyamil laili, mengerjakan salat malam. Ini diantara fadilahnya orang mengerjakan salat malam, Allah akan beri cahaya di muka dia. Cahaya apa? Cahaya kesolehan, cahaya ketakwaan. Walaupun orangnya tidak ganteng, walaupun orangnya tidak menarik, tapi karena dia ini punya amalan istiqomah sholat malam, wajahnya itu dilihat tampak ini orang soleh atau solehah. Jadi kalau orang ini nggak pernah sholat malam, maka tidak ada janji untuk itu. Sepertinya ganteng, putih, bersinar, aslinya begitu itu mukanya, karena nggak pernah tahajud, ngelihat tok itu sudah mau muntah. Karena ada itu, ada sinar kenakalan, sinar pelanggaran, sinar kemalasan. Wajahnya bukan bernur, ini berapi-api. Beda mukanya orang yang suka tahajud, memang beda. Allah, insya Allah semuanya tahajud, insya Allah. Imam Ahmad, di antara syaratnya orang belajar di tempat beliau diterima, syaratnya harus tahajud. Santri baru kok nggak tahajud, suruh boyong oleh Imam Ahmad. Mau belajar ilmunya Nabi kok nggak tahajud. Bukan kalau pergi ke warung, bukan kalau ngeluyur, nggak tahajud tok tuh diboyongkan oleh Imam Ahmad. Santri baru Al-Fatah bersih, boyong semua kalau ngikut ke Imam Ahmad. Nggak ada yang lulus. Jadi kita ini perasaan kita jadi pelajar agama. Ya ini karena saking lemahnya suasana zaman sekarang, perasaan kita ini sudah Masya Allah Subhanallah, padahal sebetulnya na'udzubillah suasananya itu masih begitu lemah sebetulnya. Wa in aradta, bila kamu menginginkan, anta selama kamu selamat min adzabil qabri, dari siksa kubur, fahtaris, maka usahalah kamu menjaga diri atau berhati-hati, minan najasati, dari perkara-perkara yang najis, watruk, dan tinggalkanlah, aklal muharramati, makan perkara-perkara yang diharamkan, warfud, dan tolaklah, asyahawati, kesenangan-kesenangan. Kalau najasah itu sudah mafhum. Kita bagaimana dalam bersuci, dalam membersihkan najis ini benar-benar usaha sempurna. Haram jangan kita makan. Ada orang yang begitu mujahadah keadaannya, berdebu bajunya, rambutnya awut-awutan, begitu menderita, yang semestinya kalau dia doa ini sudah memenuhi persyaratan doanya orang yang kepepet. Dia doa ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb,
ya Tuhanku aku minta ini minta itu, fa anna yustajabulah, bagaimana Allah akan mengabulkan untuknya. Ma'kaluhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Ya, orang ini kalau makan minumnya haram, pakaiannya haram, walaupun keadaannya begitu kepepet, menderita, cemet, gepeng, Allah nggak gubris dia. Bahaya kan? Ini kadang-kadang nih orang ini mengumpulkan macam-macam kerugian. Sudah nggak kaya, nggak ganteng, nggak cantik lagi, sakit-sakitan, nyolongan pisan. Allah. Jadi ini masanya, ini namanya Masya Allah, rugi dunia, rugi akhirat itu ya. Warfudis syahawat, kita ini punya keinginan-keinginan, perkara-perkara yang tidak ada keterangan langsung dari agama bahwa ini haram. Kalau kita menginginkan, tentu saja ini perkara yang mubah, yang boleh. Walaupun boleh, tidak semua keinginan kita ini perlu kita tunaikan. Syahwat, keinginan-keinginan yang sepertinya boleh tapi diikuti, akhirnya terjadi pelanggaran-pelanggaran. Suatu hari ada seorang ulama, dia bertamu pada seseorang, maka dia diberi makan. Biasanya dia ini tidak terlalu selera makan itu. Begitu melihat makanan yang disodorkan, dia begitu semangat untuk makan. Maka beliau langsung menahan dirinya. Ini ada hal yang nggak beres ini. Nafsu saya kok begitu tertarik pada makanan ini, ada apa ini? Padahal Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu banyak memerintahkan keburukan. Maka ringkes cerita, ditanyakan kepada temannya itu, temannya juga belum ngecek dari mana makanan diurus-urus, ternyata makanan yang disodorkan tadi adalah makanan yang haram. Maka kita ini kok ke warung semangat atau ke ngeruyur semangat cocok dengan nafsu, itu biasanya gawat nih. Akhir-akhirnya ternyata di situ ada hal-hal yang merugikan kita. Allahu Akbar. Wa in aradta, bila kamu menginginkan as-salamata, untuk selamat, min atsi yaumil qiyamati, dari haus pada hari kiamat, falazimis shauma, maka selalulah kamu puasa. Lazimis shaum, maksudnya menetapilah puasa, suruh selalu puasa, perbanyak puasa. Rasulullah SAW mencontohkan kita amalan agama macam-macam, dakwah, taklim, zikir, ibadah. Termasuk ibadah yang beliau contohkan adalah amalan puasa. Beliau mencontohkan puasa Senin, Khamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 11, 12, 13. Ya, berapa? 13, 14, 15. Nah, mencontohkan puasa 6 hari Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah. Maka beliau mengatakan, barang siapa setiap bulan puasa sunnah 3 hari, faqad shoma ad-dahra, maka dia telah terhitung puasa sepanjang tahun. Man jaa bil hasanati
falahu asyru amthaliha. 3 hari dilipatkan 10 seperti 30 hari. Maka bagaimana kita juga jangan ada amalan agama yang tidak kita lengkapi. Ya ada puasanya, ada wiridnya, ada ngajinya, ada dakwahnya, ada ininya, biar lengkap, akhirnya pahalanya lengkap, derajatnya lengkap. Kalau ada hal yang dikurangi, ya ada yang kurang dalam pahala kita. Dalam puasa ini ada satu anugerah Allah yang tidak diberikan kepada amalan apapun selain puasa. Seperti dalam zikir ada satu anugerah yang tidak diberikan kecuali dengan zikir. Seperti dalam dakwah ada anugerah yang tidak dapat didapatkan kecuali dengan dakwah. Nah, ini kalau orang mau berpikir keberuntungan dunia akhirat, mestinya dia ini memperhatikan seluruh amalan itu bagaimana dia punya semuanya. Jangan dipilih-pilih yang sesuai dengan nafsunya, semuanya dilengkapi. Di antara faedahnya puasa, setiap kita buka Allah beri doa makbul untuk kita. Kita ini banyak masalah, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masa depan kita, anak cucu kita, masalah ekonomi, macam-macam masalah. Dan ini semuanya dari Allah, yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Di antara cara menyelesaikannya adalah dengan doa waktu berbuka puasa. Di antara fadilahnya puasa adalah sumu tasihhu, sabda Nabi. Puasalah kalian maka kalian jadi sehat. Nah, orang-orang yang suka sakit-sakitan, suka loyo, suka gregesen, di antara obatnya adalah dengan sering berpuasa. Sumu tasihhu. La ilaha illallah. Penting. Walazimis shaum. Di antara fadilahnya puasa adalah untuk menahan nafsu yang melanggar. Semua orang punya nafsu, dan nafsu ini bukan satu aib. Yang aib itu adalah kalau nafsunya digunakan untuk melanggar. Jadi kalau orang punya nafsu itu menunjukkan dia ini onderdilnya normal. Jadi kalau dia ini melanggar dengan nafsunya, menunjukkan imannya kurang. Barang siapa mampu biaya kawin, nikahlah. Karena nikah ini lebih memejamkan mata dan lebih bisa menjaga farji. Kalau nggak mampu, fa'alaikum bisiyam fa inna fihi wija. Maka kalau kamu nggak mampu untuk nikah atau belum waktunya nikah, tengah-tengah belajar begini ini, bagaimana solusinya? Perbanyak puasa, biar nggak lincak-lincak seperti sate dipanggang. Ini santri putra, santri putri begitu juga. Kok kira-kira sudah nggak konsentrasi ngaji? Perbanyak puasa. Puasa biasa belum mempan, jauhi makanan yang bernyawa. Belum mempan lagi, minum air saja. Insya Allah loyo kamu. La ilaha illallah. Orang ini seluruh underdealnya akan dituntut oleh Allah, mulai ujung kaki sampai ujung rambut, akan ditanya oleh Allah. Maka kita ini harus usaha dan usaha lagi untuk bisa mengontrol seluruh anggota tubuh kita. Di antara ngontrolnya adalah dengan puasa. Ini urusan ini, nasihat sudah kita dengar, arahan sudah kita dengar. Ini urusan orang kebelet itu obatnya hanya puasa. Kalau kamu belum
melaktekan puasa dalam kehidupan ya belum bisa tertahan. Wallahu a'lam. Karena kalau kita secara fikih itu kan ya, kalian secara umum nikah sekarang ini ya cari masalah aja sebetulnya. Nah, solusinya bagaimana Pak? Banyak puasa. Banyak puasa. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Takrar.